Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Ada pengalaman saya dulu ketika di Bukit Bahagia ini ya. Jadi rombongan kami misa, tapi ada beberapa tempat untuk misa di Kapel Sabda Bahagia ini. Semua sudah penuh dengan turis. Tapi ada juga tempat di luar. Itulah kami, rombongan Indonesia. Semangatlah aku bikin misa karena paslah di sini Yesus, aku pikir kan. Dan makin banyak orang datang, orang-orang barat. Hebat juga rupanya aku, makin semangatlah aku kan. Semakin kupanjangkan khotbah ini. Baru sesudah siap, datanglah pastor yang memimpin mereka itu. Lama kali kau buat tadi. Bah, kupikir mau mendengar rupanya mereka. Maksudnya mari kita datang biar cepat-cepat mereka pergi karena rombongan mereka jam sekian. Nah inilah kan. Jadi akhirnya tidak bahagia. Jadi apa sebenarnya bahagia ini? Jadi pernah katanya orang dari dunia ini menelepon ke surga. Teleponnya ke surga kan. Halo, lihat dulu kami katanya kan. Oke, kalau ada waktu aku mau bertelepon. Datang yang dari surga. Kami ini tidak persoalan waktu, kami kekal. Semua ada waktu. Ya lupa dia. Coba dulu katakan katanya keanehan-keanehan yang kami ada di dunia ini. Kok aneh-aneh lah. Ya, memang banyak keanehan kalian katanya dari surga kan. Apa? Satu katanya kan. Jadi kalian sangat suka mencemaskan hari esok sampai lupa hari ini. Karena itu kalian tidak bahagia katanya kan. Terus besok dipikirkannya. Yang ini umpamanya terus besok kapan bertemu. Akhirnya satu hari dia gelisah karena memikirkan besok. Padahal hari ini bisa dinikmati. Itu keanehan kalian katanya kan. Yang kedua, kalian itu hidup seolah-olah tidak akan mati. Padahal pasti matinya kalian. Tapi kalian hidup seolah-olah tidak akan mati. Dipertahankan kehidupan ini, kalau perlu dipotong leher orang supaya saya hidup. Ketiga katanya kan, kalian mau cepat-cepat dewasa, kalau bisa 20 tahun sudah punya rumah dan bisa ini sampai apa. Tetapi sesudah dewasa menjadi kekanak-kanakan. Lihatlah suami istri kekanak-kanakan katanya kan, hanya hal-hal kecil udah bertengkar. Udah cengeng katanya kan, hal-hal kecil aja, hanya karena gelas tertempat di sini udah mulai berdebat, hanya gelas, bayangkan. Itu kalian memang kekanak-kanakan akhirnya kan, hal-hal kecil menjadi ribut. Oke, yang keempat lagi, itu yang paling mengerikan kalian katanya kan, kalian rela, itu kalian mengapa tak bahagia, kalian rela kehilangan kesehatan asal mempunyai untuk mengejar uang. Kalau perlu tak tidur, kalau perlu tak ini, pokoknya kejar. Wah, luar biasa untuk mengejar uang. Sialnya sesudah kalian kejar uang itu, kalian gunakanlah uang itu habis-habisan untuk kesehatan kalian. Mampuslah kalian katanya kan. Merenunglah, memang benar juga ya. Itulah membuat kita tidak bahagia. Dan pada hari ini Yesus memberikan pengarahan berbahagia. Supaya agak ilmiah. Kalau dalam sebenarnya kata berbahagia, kalau bahasa aslinya, bahasa Yunani itu makarion ya. Jadi makarion lah kalian, entah apalah bahasa Yunaninya kan. Tapi makarion itu sebenarnya artinya itu bahagia mereka yang menghayati kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Memang kalau kita ikuti berbahagialah orang yang miskin. Siapa pula miskin berbahagia? Sudah tak makan, tak ada bajunya, tempat mandi pun tak ada, berbahagialah kau, sinyo. Kan? Tapi inilah kalau kita arahkan menghayati kebijaksanaan, akhirnya bisa menerima. Dan dikatakan tadi, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Inilah arah kebijaksanaan. Yesus memang jelas memerangi kemiskinan. Ya. Karena itu dia memberikan orang makan kan. Jadi di hadapan Allah ini yang penting. Dan sampai dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka
mempunyai kerajaan surga. Tapi di sini sulitnya kan, kerajaan surga. Dari mana kerajaan surga itu? Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah karena kerajaan surga. Marsogot sekolah gelekku, miskin pula. Antonius, pengharapan dan seterusnya. Mana bisa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Sudah berduka cita, berbahagia. Daritik, yang naritik lah namanya ini kan, dibalik-balikkan semua. Tapi kalau tadi berbahagia dalam arti ini, memang harus melihat di baliknya kebijaksanaan. Karena Tuhan aja mengatakan berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Hanya itu aja. Jadi dalam hal inilah harus kita mungkin memutar pengertian kebahagiaan. Karena memang semua manusia ingin bahagia. Tak ada orang ingin menjadi susah. Aku terlalu bahagia, aku ingin susah dulu. Mana ada itu? Semua orang mengejar kebahagiaan. Mengapa sampai mati-matian orang menyekolahkan anaknya? Kan supaya bahagia. Mengapa orang mati-matian bekerja supaya bahagia? Tak bahagia jadinya atau tidak. Pokoknya semua itu dibuat ya. Tapi kebahagiaan yang akhirnya dangkal tidak membawa bahagia. Dan ada yang mengatakan kan, orang kaya ialah yang banyak hartanya. Wah, di mana-mana hartanya. Mungkin ada juga di bank mungkin 20 triliun. Seperti Menteri Pendidikan kita kan, duitnya aja ada 2 triliun dan terus tambah. Enggak perlu lagi sama dia duit. Bunganya saja sekali batuk 1 miliar, 1 detik. 1 miliar tambah. Dipanjangkannya 2 miliar. Tak perlu lagi. Tapi mana kebahagiaan? Apakah bahagia? Justru dikatakan siapakah orang kaya itu? Orang kaya ialah yang memang kebutuhannya dicukupinya dan masih banyak yang bisa diberinya kepada orang. Itulah orang kaya. Ketika kebutuhannya memang hartanya banyak, kebutuhannya banyak, lama-lama tak kaya itu. Dan pernah juga saya meminta dana untuk gereja kita ini dulu. Orang kaya, saya tahu orang kaya raya lah. Ketika kami pergi ke rumahnya dengan Dewan Paroki, aduh, kaya raya dia. Kami lagi membangun pabrik. Iya kali, tak dikasihnya hanya 1 juta. Kalau kuharapkan 200 juta pun tak apa-apa. Aduh, kami lagi membangun pabrik. Dia orang kaya yang sangat miskin. Dan sudah bangunnya pabrik itu, pabrik yang kedua. Masih banyak kredit di bank pabrik ketiga. Udahlah, tak usahlah. Yang pernah minta lagi kami bilang kan. Justru dari orang biasa, pastor ini 5 juta. Para bapak dan ibu, kebahagiaan itu akhirnya mau dikejar dengan harta. Akhirnya dia lupa hari ini dia hidup. Ada seorang ibu yang ini mungkin dibilang gila lah. Karam kapal mereka di tengah laut. Katakanlah dari Sibolga ke Nias. Gelombang kuat. Jadi banyak pakai pelampung, dia hanya pakai cereken. Semua berteriak, Tuhan, tolong. Dia senyum-senyum. Nyanyi pula dia ketudik. Semua bunga ikut bernyanyi. Kawannya yang gila aja kau. Berlimpah hatiku. Tertolonglah mereka kan. Akhirnya marahlah kawan-kawannya. Kok nyanyi-nyanyi kau yang gilanya kau. Dan akhirnya diwawancarai lah dia kan. Sebenarnya ibu ketika tenggelam itu orang semua berdua berteriak-teriak. Kenapa ibu nyanyi-nyanyi? Tahu kalian katanya kan. 2 anakku. 3 tahun yang lalu 1 meninggal. Rindu kali aku melihat dia. 1 lagi masih di sini. Sekiranya aku meninggal, aku bisa bertemu dengan anakku yang kusukai. Kalau tak meninggal, di sini. Itulah aku. Tak ada aku pedulikan lagi. Kalau meninggal pun jumpaku dengan yang kukasihi. Wah, inilah ritiknya atau gilanya. Tapi dia sudah sampai kepada kebahagiaan yang mendalam. Bukan lagi kebahagiaan dunia. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus. Semua tadi itu kan yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang suci hatinya akan melihat Allah yang membawa damai. Mereka akan disebut anak Allah. Yang dianiaya demi kebenaran.
Semua yang agak negatif tapi menjadi positif. Jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah dan bergembiralah. Ketika kami dianiaya, dipukul sini, dipukul sini, difitnah biasa. Syukur Tuhan aku difitnah. Tapi karena memang dia sendiri seperti ibu itulah. Karena dia sudah melihat bukan ini persoalannya, hubunganku dengan Tuhan, itulah yang paling penting. Semoga semua Anda bahagia kalau Anda melihat bahagia itu dalam kebijaksanaan Allah. Amin.